Buron ke rumah orang tua usai menganiaya dua anaknya, seorang pria warga Jakarta berhasil diringkus di Tegal, Jawa Tengah. Motif penganiayaan karena anak-anaknya tidak ada yang mau ketika disuruh pelaku berutang ke warung. Pria 40 tahun ini berhasil ditangkap aparat Polsek Tanjung Duren, Jakarta dalam pelariannya di wilayah Tegal, Jawa Tengah. EES dibekuk karena dilaporkan atas tindakan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Beberapa waktu sebelumnya, pria pengangguran ini memukul dua anak yang masih di bawah umur dengan pipa paralon. Penyebabnya, korban menolak saat disuruh mengutang ke warung. Akibatnya, korban mengalami lebam di sekujur tubuh serta luka di bagian kaki akibat terkena pecahan kaca yang dilempar pelaku. Pelaku di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di rumah orang tua kandung dari pelaku tersebut. Motif ini dikarenakan faktor perekonomian dan juga memang cekcok antara kedua orang tua dari korban, ya, antara ayah dan ibunya cekcok dikarenakan faktor ekonomi yang melanda keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 3 tahun penjara, sementara dua anaknya mendapatkan trauma healing dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya. Korban diselamatkan tetangganya dan dirawat di rumah sakit dengan lebam dan luka pada bagian wajah serta di sekujur tubuhnya. Balita 3 tahun ini sudah beberapa hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara akibat penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. FT menderita luka di sekujur tubuh termasuk lebam pada wajahnya. Korban kemudian diselamatkan tetangga dan ketua RT yang iba terhadap nasibnya. Aparat Polres Tarakan yang menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga di Jalan Yosudarso, Kelurahan Selumit Pantai menciduk kedua orang tua korban, RM dan IR. Diduga korban dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya karena sering menangis. Oleh bapak tiri dan ibu kandung korban sendiri, yang mana kejadiannya sudah sering dan lama, cuman yang kemarin dilaporkan dan terekam oleh BRT itu yang kejadian tanggal 19 April 2022. Jadi saat ini kedua pelaku sudah dilakukan penahanan oleh Polres. Atas perbuatannya, orang tua korban terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Bocah 5 tahun di Kota Gorontalo tewas akibat penganiayaan berat oleh orang-orang terdekatnya. Para pelakunya tak lain adalah ayah kandung korban serta ibu dan nenek tirinya. Korban dianiaya hanya karena susah makan dan bandel. Kakak SWA dan SI ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gorontalo Kota atas kasus penganiayaan yang menyebabkan bocah berusia 5 tahun tewas pada 19 Mei lalu. Kakak 32 tahun merupakan ayah kandung bocah ASK, sementara SWA adalah ibu tiri dan SI merupakan nenek tiri korban. Penganiayaan dilakukan ketiga orang tua ini sejak korban tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Dungingi, Gorontalo. Pasalnya sejak April 2022, korban dibawa keluarga ibu kandungnya ke rumah ayahnya untuk disekolahkan. Menurut polisi, ketiganya memiliki motif berbeda. Kakak dan istrinya menganiaya korban karena dinilai bandel dan susah untuk makan. Sementara nenek SI menganiaya cucu tirinya karena kesal dengan menantunya yang menyerahkan tanggung jawab merawat korban kepada dirinya. Selama tinggal di Kota Gorontalo, anak-anak ini lebih mendominasi tinggal lama dengan omanya. Jadi oma ini yang sering merawat, di situ sering mengalami kendala bahwa anak ini susah untuk makan. Sehingga ada depresi juga membuat pelaku ini melakukan pelampiasan kepada korban. Dan juga ada faktor dari ekonomi. Sebelumnya bocah ASK ditemukan tewas pada Rabu 19 Mei. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat darah yang menggumpal di kepalanya. Oleh keluarga ayahnya, korban dibawa ke rumah keluarga ibu kandungnya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara untuk dimakamkan.
Keluarga pun menaruh curiga dengan penyebab kematian korban karena pada tubuhnya terdapat banyak luka. Tante korban kemudian melaporkannya ke polisi. Para terduga pelaku yang ditahan sementara di Polres Kota Mobagu kemudian dijemput aparat untuk menjalani pemeriksaan di Polres Gorontalo Kota. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti gunting, patahan gagang sapu, serta pakaian korban yang terdapat bercak darah. Di Tebo Jambi, pemirsa, seorang ibu dengan sangat tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 1 tahun dengan senjata tajam. Kondisi kejiwaan pelaku dipertanyakan karena pasca penganiayaan pelaku menolak berkomunikasi. Seorang ibu muda di Kabupaten Tebo Jambi tega membacok anaknya sendiri yang masih berusia 13 bulan. Ia menganiaya anaknya dengan menggunakan kapak. Sang ibu pun langsung ditangkap dan diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tebo. Pelaku yang masih berusia 20 tahun juga diperiksa kondisi kejiwaannya. Sampai saat ini yang diduga pelaku atau ibu kandung korban sudah kita amankan di Polres. Sementara rencananya yang bersangkutan akan kita periksakan kondisi kejiwaannya dulu ke rumah sakit. Kemudian yang bersangkutan memang kelihatan depresi, kelihatan dalam kondisi depresi. Jadi memang agak kesulitan untuk mendapat keterangan yang seutuhnya atau yang sebenarnya saat ini. Sementara korban yang merupakan anak pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Tebo Jambi. Korban yang masih bayi menderita luka robek di bagian pinggang dan tulang retak. Kejadian bermula saat nenek korban mendengar cucunya menangis saat digendong pelaku. Nenek pun mendekat dan mencoba menggendong bayi untuk diberi makan. Namun pelaku malah kabur dan membawa korban ke dalam kebun sawit sambil membawa kapak. Sang nenek pun mengejar pelaku dan mencoba menghalangi pelaku yang menganiaya korban. Pelaku sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya nenek berhasil menghentikan aksi tak terpuji pelaku. Aku langsung melayu. Yang ketiga ibu kejar ya? Bisa saya tangkap itu kampak. Terus kami rebutan. Dan kampak itu pinggir patah. Saya pun juga mau masukkan parit itu. Tapi saya bertahan untuk tidak jatuh. Jatuh ke parit. Itu dibawa dari rumah anak itu? Iya. Dibawa di rumah, ibu ikuti ya? Iya, saya ikuti. Saya minta nggak boleh sama Mbak Kampak sama gendong anak itu, sama Mbak Pisau. Akibat perbuatannya, polisi akan menjerat dengan pasal 80 ayat 2 dan 4 Junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, seorang ibu membunuh anaknya karena takut dimarahi suami. Pasalnya pelaku menghabiskan tabungan deposito sebesar 1,2 miliar rupiah untuk liburan keluarga serta terjerat utang pinjaman online. Kasus Rizka, seorang ibu rumah tangga yang tega membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 4 tahun lalu gagal bunuh diri di sebuah kamar hotel di kawasan Jalan Es Parman, Gajah Mungkur, Semarang, menemukan fakta baru. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, ternyata tersangka takut pulang ke rumah bukan semata soal tagihan pinjaman online sebesar 38 juta rupiah. Namun pelaku juga menghabiskan deposito keluarga senilai 1,2 miliar rupiah. Hal ini pun membuat pelaku depresi sehingga membunuh anaknya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri di kamar hotel yang disewanya. Sebelumnya pernah punya masalah sama suaminya nggak sebelum ini? Nggak pernah. Memang disuruh mengendalikan suami atau Iya, disuruh. Uang 1,2 miliar digunakan pelaku tanpa sepengetahuan suaminya untuk kepentingan belanja online dan pembiayaan liburan sejak tahun 2019 atau selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo, totalnya harga normal tapi dia menggunakan dari uang dari deposito tersebut. Jadi memang berawal dari utang
utang pinjol yang dengan pinjaman identitas dari temannya itu, temannya meminjam identitas dia, kemudian bunga berbunga, gali lubang tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola dengan nama atas nama dia sendiri. Sebelumnya pada 10 Mei lalu, petugas Polrestabes Semarang mendapatkan laporan dari manajemen sebuah hotel di kawasan Jalan Es Parman, Gajah Mungkur mengenai adanya seorang wanita tamu hotel yang ditemukan gagal bunuh diri di dalam kamar. Ternyata di tempat yang sama juga ada seorang balita dalam kondisi tewas yang diduga dibunuh terlebih dahulu oleh tersangka. Setelah mendapatkan penanganan medis, pelaku pembunuhan Rizka ditahan dan diperiksa di Mapolrestabes Semarang dan mengaku nekat menghabisi darah dagingnya sendiri lalu mencoba bunuh diri karena depresi. Akibat terjerat pinjaman online dari awal pinjaman 12 juta rupiah membengkak menjadi 38 juta rupiah.